tidak boleh membaca ini. Terus alat ini menggunakan alat ini banyak merek ventilasi mekanik, cara operasionalnya cenderung sama, yaitu langkah yang utama tetap pengisian identitas, yaitu menentukan apakah ini invasif atau non-invasif. Perbedaannya apa? Tadi sudah dijelaskan sama Prof. Susilo. Itu kalau invasif menggunakan pipa atau trakea TT, ETT, endotracheal tube. Kalau untuk yang NIV menggunakan MAS. Nah, ada beberapa indikasi, terutama NIV ini diwajibkan pasien yang sadar. Kenapa nggak sadar tidak boleh diberikan NIV? Ya karena di anatomi kita ini nafas masuk lewat hidung atau mulut, masuk ke. Sekarang untuk patokannya adalah tinggi badan, karena kalau tinggi badan ini kita rubah katakanlah ya 150, maka berat badan ini munculnya akan berat badan ideal. Jadi kalau untuk menentukan IBW ini paling enak tetap pakai tinggi badan. Tapi kalau memakainya berat, tidak akan bisa menentukan tinggi badan. Perbedaannya seperti itu. Kalau pakai tinggi badan bisa menentukan berat badan ideal. Tapi kalau pakai berat badan tidak bisa menentukan tinggi badan. Ya. Setelah ini kemudian di sini ada ATRC. Ini adalah mode pelengkap untuk ventilator ini juga, yaitu nanti untuk mengetahui, nanti ada yang diatur adalah ukuran ET kemudian kompensasi. Jadi nanti kalau ada kebocoran di cuff-nya ET tadi yang dijelaskan itu nanti terdeteksi di alat ini. Otomatis mencegah apa? Untuk apa sih kalau ini cuman bocor? Kenapa harus ada aplikasi ini? Jadi digunakan untuk pencegahan VAP, ventilator asis pneumo. Loh, dari mana sih terjadi? Kenapa sih terjadi VAP? Ya dari cuff-nya itu. Makanya sekarang sudah ada yang cuff lubang 3 itu. Jadi ada cuff-nya ini ada pelindungannya banyak, ada 3 selang. Itu ada sekarang untuk mencegah VAP itu. Karena VAP ini dinilai sangat besar kejadiannya di luar negeri, tetapi di Indonesia apalagi di rumah sakit kami bisa 0. Berarti kan rumah sakit Indonesia itu bagus-bagus semua. Karena syarat akreditasi. Nah, seperti itu. Jadi di luar negeri menjadi perhatian. Karena di luar negeri angka VAP ini jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Karena di mereka benar-benar ATRC. Kemudian untuk mode ventilasi mekanik yang bisa tampilkan di sini adalah VAC, PAC, FISMV, PSIMV, dual level, CPAP, AMV. Jadi yang kita bahas seperti kemarin perjanjian di awal, kita modenya basic. Jadi cuman kontrol SIMV sama PS. Kapan memberikan mode kontrol? Yaitu pada pasien yang henti nafas atau dihenti nafaskan. Biasa terjadi pada pasien yang ROSC, otomatis nafas tidak kuat, nafasnya cuma geraknya gini dok. Terus pada pasien yang dihenti nafaskan, contohnya pada pasien dengan pasca general anestesi. General anestesi otomatis semuanya nggak gerak karena general, jadi otomatis nafas juga nggak nafas. Maka daripada itu pasca operasi general anestesi yaitu dipasang ventilasi mekanik. Kalau pengen agak cepat bangunnya, yaitu ada antidotumnya masker relaksan yaitu Prostigmin. Kemudian VAC, PAC, kemudian ada SIMV,
SIMV diberikan pada pasien yang sudah ada respon nafasnya. Keperuntukannya untuk apa? Menyingkronkan. Misalkan ada usaha nafas, ya dikasih. Jadi tidak tabrakan. Misalkan nih, pasien ini mau ekspirasi, sedangkan alat ventilator ini mau memberikan inspirasi. Yang terjadi apa? Dari pasien ini mau ekspirasi, dari alat ini mau inspirasi. Tabrakan, fighting namanya. Resikonya akan terjadi apa? Baru trauma, parunya akan luka, alveolnya luka. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Maka daripada itu ada mode yang namanya SIMV, Synchronous Intermittent Mandatory Ventilation. Itu untuk menyingkronkan pernafasan alat dengan pernafasan pasien. Kemudian mode yang terakhir adalah PSV, Pressure Support Ventilation, atau CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Jadi di mode ini tidak ada RR, tidak ada tidal. Sewaktu mode PS, begitu ada usaha nafas, nanti alat ini langsung memberikan sejumlah settingan yang kita jumlah yang kita setting di alat. Tapi tidak RR, tidak ada RR. Misalkan pasien nggak nafas ya nggak nafas, nggak memberikan bantuan dorongan. Tapi kalau ada trigger, ada effort, ya dia akan memberikan dorongan. Kemudian mode CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Kalau misalkan PS sudah kuat, kita rubah menjadi PS. Kita rubah menjadi CPAP. CPAP itu perubahannya bagaimana? Cukup PS-nya dibikin 0, kan nanti menjadi CPAP. Keuntungannya di situ apa? Di situ ada fraksi inspirasi oksigen dan PEEP, Positive and Expirasi Pressure di situ. Mungkin itu untuk mode. Nah, ini ada contoh soal untuk perbedaan volume kontrol sama pressure kontrol. Jadi pada volume kontrol ini kan PAC gitu, volume kontrol gitu. Jadi yang diatur adalah tidalnya, yang diisi adalah tidalnya. Adalah kemarin di materi isinya konstan, tekanannya berubah-ubah. Jadi kalau ini ada tahanan dikit, ini kan peak puncak tekanan, ini TVE, tidal volume ekspirasi, kita setting 360, keluarnya 340. Oke, masih dalam batas range wajar. Kalau ini ada tekanan, apa yang terjadi? Meningkat. Untuk tidal volumenya konstan, tekanannya yang berubah dari 27 menjadi 38, 39. Nah, inilah minusnya, plus dan minusnya mode ini, mode volume. Kebalikannya. Jadi pada dasarnya, pada intinya untuk mode volume, baik itu volume control ataupun SIMV control, SIMV volume, perhatikan puncak tekanannya, peaknya. Akan tetapi untuk mode pressure control, perhatikan TVE-nya, tidal volumenya. Misalkan nih, dengan 17, dengan pressure control 17 ketemune 411, kita turunkan ya targetnya. Nah, turunkan saja sampai target tadi adalah 360. Keuntungannya adalah begitu ini ada ini masih keturunan ya. 15 280-an. Mungkin 15 sekitar 300 sekian udah. Nah,
Begitu ada kasus dia ini terjadi alveolnya kaku pada PPOK PPON, apa yang terjadi? Dia akan kaku, ada tahanan. Begitu ada tahanan, tekanannya akan tinggi enggak? Tinggi. Enggak, kalau yang pressure. Pressernya 15, pipnya 5. Iya. Tekanannya cuma itu. 22, 21 ya tetap tekanannya konstan. Lah, inilah perbedaan dari mode pressure dan volume. Tekanannya konstan, volumenya berubah-ubah. Sekarang lihat tidal volume ekspirasinya. Berapa itu? 126. Apakah cukup? Tidak. Kurang. Nah, jadi kalau udah seperti ini bisa ini dinaikkan sampai dengan kebutuhan 360. Tentunya dengan paru-paru yang bermacam-macam. Termasuk ilustrasinya kemarin adalah roda motor sama roda mobil. Kalau nanti ini beda paru-paru, udah beda lagi. 15 keluarnya nggak segini. Menyesuaikan masing-masing. Menyesuaikan pressernya. Itu ya. Jadi untuk membedakan pressure sama volume, yang paling penting adalah Tekanannya. kalau untuk mode pressure, evaluasi tidal volume ekspirasinya. Keluarnya berapa? Kita butuh berapa sih? Kan nggak mungkin kita penting oke ngawur, tekanannya penting apa? Nah, tetap apa? Wong ini mode pressure. Ya, nggak berubah. Tetap kebutuhan pasien juga dihitung, harus dicukupi 360. Oke, kita rubah-rubah. Kebalikannya, begitu mode volume, yang diawasi apa kalau mode volume? Kalau mode volume ininya pasti konstan kok isinya, yaitu tekanannya, pipitnya yang perlu dievaluasi. Sama-sama dengan tinggi badan 170 orang normal, kemudian di sini ada yang pneumonia. Apakah komplain parunya sama? Tidak. Jadi rumus berat badan juga tidak bisa menjadi patokan. Tergantung dari komplain paru sendiri. Walaupun dengan berat badan yang sama, volumenya berbeda-beda. Oke. Terus satu lagi PEP. Nah, sebelum habis kita sudah nafas. Itulah PIP fisiologis. Pada pasien ini, PIP-nya 5 adalah PIP fisiologis adalah 3 sampai 5. Ini PIP. Begitu kita kasih agak tinggi, otomatis pada ekspirasi, nah dia tetap menjaga semakin renggang. Dengan tujuan apa? Menjaga supaya tidak LDR tadi. Alveoli dan arteri tidak terlalu jauh, tetap berdampingan, tetap berdekatan walaupun dengan ARDS. Tujuannya ada agar proses difusinya tetap terjaga, tetap baik. Tapi efeknya ya tadi. Kalau ini dibikin 0 kenapa? Nah, dia akan nemplek. Kalau nemplek dia akan kempet. Dan alveoli itu ada seperti biji-biji anggur. Kalau dia sekali nempel ya hancur. Bukan seperti daging, bukan. Dia seperti anggur. Kalau misalkan dia rentan banget, misalkan nempel, pecah ya udah selesai. Dan itu ada banyak. Itu untuk yang soal yang pertama. Kemudian tadi sudah ya ini ya. Untuk mode yang kedua, oh ya. Seperti ini, di soal yang kedua pasien sudah mulai sadar, oke. Hemodinamiknya sudah mulai bagus, oke. Sekarang apa yang kita lakukan? Apa yang dilakukan? Saturasinya masih 91, AGD-nya
ARDS berat. Yang dilakukan apa? Mengganti ini. Modenya ganti apa? Modenya diganti jadi SMP. SMV. Kan kalau CM langsung kan kayaknya enggak ya. Karena ini Masih 90. kesadarannya masih ada usaha nafas. terus SCMV, oke sepakat ya? Mau volume atau pressure bebas. Bebas. Karena tidak ada perbedaan nih sebetulnya, asalkan tahu parameternya. Ya dilihat idealnya atau dilihat tekanannya. Ideal aja ya. Oke. Kita sepakati dengan SCMV. Kemudian apa setting ventilatornya? Yang volume. Volumenya diapain? Apakah 360? Mana BB-nya? Tingginya nggak ada. Ini sama. Oh Ini iya, sama. ada. 360 juga. Apakah tidak ada pilihan opsi untuk naik? Karena saturasinya masih rendah nih. Sebenarnya ada. Nah, oke, tambah 300. Nah, kalikan 7. 7 kali 6, 420. 420. Kenapa baru dinaikkan sekarang? Tanda kutip. Kenapa? Ini Karena hemodinamiknya sudah stabil tanpa norepinefrin, tensinya 158, rate-nya 110, oke aman. Terus ada ARDS-nya juga 450, berarti ada cairan di situ. Kita naikkan aja nih supaya untuk saturasinya biar bagus. RR-nya oke, tidak ada sepakati nggih? 12 ya. IE sama PIP-nya 5. kenapa 5? Di setting ini dulu normalnya Kenapa normal? 3 sampai 5 Nah ini AD2 nya masih masih tinggi ya. 450, AD2 normal di bawah 80. Naikkan aja. Oke, 8 atau 10? 8. Waktu selesai. 8. Terus dengan alasan apa? Ideal volumenya bagus, terus saturasinya masih rendah. Oke, seperti ini kita setting oke. Inilah settingan yang untuk pasien yang pertama datang ROSC, yang kedua sudah bagus, ganti SCMP supaya nggak tabrakan, beatnya dinaikkan, tidalnya dinaikkan karena hemodinamiknya sudah stabil, tidak terpasang vasoaktif. Yang ketiga, pasien sudah jauh lebih baik nih, kompos mentis. Apa yang dilakukan? Lakukanlah Beatnya mode, diturunin. yaitu dengan CPAP CPAP dulu CPAP. atau PS. PS-nya di nol. Ininya beatnya di nolin. PS, kalau CPAP ini 0. Nah, kalau PS, kalau ini CPAP, dia ada usaha nafas, dia tidak akan memompa karena continuous positive airway pressure. Dia cuma ada PIP-nya. PIP-nya ini misalkan kita tambah ya, nah, dia akan cek terus. Tapi misalkan kita kurangin 0 ya dia akan kempet. Nah inilah keuntungan PIP fisiologis ya 5. Nah oke. Tapi kalau PS, ini PS kita kasih 12 lah. Begitu ada usaha nafas, dia dipompa, diberikan bantuan pressure sejumlah yang kita setting. Monggo Bapak Ibu semua. Itulah perbedaan CPAP sama PS. Kursi dihadapkan ke depan semua untuk Itu nggih. penutupan.